Halo Fashionpreneur, welcome back to TBF Podcast bersama aku, Andre, Junior Fashion Consultant dari TBF. Hari ini kita kedatangan salah satu modest Muslim wear giants-nya Indonesia lah, Kak Lira, founder of Jena & Kaya. Welcome Kak, TBF. Ini kita kedatangan tamu yang menarik banget nih. Tapi sebelum kita mulai, aku mau bacain hot news dulu nih Kak. Fashionpreneur tahu nggak sih kalau seandainya bisnis hijab, modest dan juga muslim wear ini merupakan hal yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia nih. Secara Indonesia itu sebagai negara dengan populasi umat Islam paling besar, dinilai memiliki potensi menjadi pusat fashion muslim dunia. Demikian ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Nah, dengan peminat yang banyak banget, market ini tentu memiliki persaingan yang cukup ketat. Welcome Kak, TBF Podcast. Thank you Mbak Andre, thank you TBF. Yes, nah sebelum kita lebih gali lagi lah nih tentang Jena & Kaya. Jadi Jena & Kaya ini punya 13 store offline se-Indonesia ya Kak? Iya, saat ini 13 store yang udah buka. Dan ongoing berapa nih? Lagi ongoing? Ongoing insya Allah 21. Amin, di tahun ini? Di tahun ini insya Allah. Amin, nah dan juga followersnya ini udah 300 lebih lah, jadi ini brand sangat menarik lah untuk dikulik lebih lanjut sebenarnya. Nah, kita mulai ke pertanyaan pertama nih Kak. Awal mulanya Jena & Kaya tuh gimana sih? Boleh diceritain nggak Kak? Oke, jadi aku mau say hi dulu. Hai, aku Lira Krisnalisa. Aku founder dan Chief Creative Officer dari Jena & Kaya. Jadi Jena & Kaya itu kan umurnya udah 7 tahun gitu. Kita dulu awal mulanya tahun 2016 bulan Januari. Nah, jadi sebetulnya aku tuh nggak punya background sekolah fashion, tapi aku sebelumnya adalah seorang karyawan di BUMN. Terus resign waktu itu punya anak kedua. Terus buatlah brand gitu. Sebenarnya basically nggak punya background fashion education, tapi aku suka fashion dari kecil. Jadi aku suka mix and match baju, aku suka jadi model gitu-gitu lah gitu ya. Terus akhirnya aku resign, aku punya sedikit uang waktu itu, tabungan dari tabunganku menjadi karyawan di kantor waktu itu, kurang lebih nilainya cuma sekitar 15 juta. Lalu aku keluarkan semuanya untuk modal bikin brand gitu. Tapi sebelumnya memang di kantor tuh aku seneng banget kayak jualan baju gitu ya. Walaupun misalnya mungkin dulu aku jadi reseller gitu-gitu lah. Tapi ketika keluar ya udah aku mutusin yaudah deh belajar bikin brand. Itu juga belajarnya juga sambil jalan ya. Kebetulan aku waktu itu ambil short course, les private sama guru fashion gitu-gitu lah. Sambil jalan aja sih. Artinya tuh nyebur dulu gitu. Nyeburnya sekalian sambil jalan ya artinya. Nyeburnya ya? berdarah-darah gitu iya. ya udahlah. Tapi artinya pas let's say nih Kakak pas mau mulai Jena & Kaya dengan modal segitu, itu tuh kan kalau di pikiran kita tuh kadang orang-orang mikirnya at least 100 juta, 200 juta atau udah ratusan nih kalau mau mulai brand fashion. Gimana sih cara Jena & Kaya nih bisa dengan let's say nominal 15 juta nih bisa diputer nih Kak cash flow-nya gitu? Jadi dulu aku memang termasuk orang yang banci pameran sih. Jadi dari pameran di mall-mall, even dulu tuh kalau yang di selatan pasti tahu mall Bellevue ya. Oh, iya, tahu. Gitu. Tapi aku waktu itu ada yang nawarin ke temen, mau nggak lo coba jualan situ bazar gitu. Kalau dulu bazar bukan pameran awal. Oh iya deh boleh coba, ya ampun punya barang juga sedikit banget gitu. Lama-lama aku rutin tapi tiap minggu, tiap weekend tuh ikut bazar situ. Lama-lama pelan-pelan apply buat ke Indonesia Fashion Week, ke pameran-pameran yang memang nasional lah tingkatnya gitu. Ya udah dari situ aku kumpulin sedikit demi sedikit dan ya udah berjalan aja sampai sekarang gitu. Artinya mulainya sebenarnya langsung ke offline ya, langsung ke iya. bazar atau pop up store-nya itu ya. Walaupun sebenarnya Instagram punya sih, cuman kan mungkin dulu zamannya 2016 belum kayak sekarang ada ads apa segala macem kan, jadi masih manual. Foto juga masih modelnya masih aku sendiri. Gitu. Asik banget. Nah, kalau kita ngomongin mode sendiri kan sekarang udah jadi bisnis yang hot lah. Maksudnya kayak semua orang tuh pasti pengen banget punya modest wear kah atau punya hijab sendiri lah kah brandnya gitu kan. Nah, gimana sih cara Jena & Kaya nih aware lah terhadap persaingan ini dan misalnya bisa ngaplikasiin tren ke dalam koleksinya biar tetap ada di kompetisi yang cukup sengit ini nih sebenarnya. Lumayan sekarang kan banyak banget ya brand-brand bermunculan gitu. Kebetulan kita udah 7 tahun dan dibilangnya nggak mudah juga, tapi juga ya aku ngejalaninnya ya sambil berjalan aja lah. Jadi kalau dulu tuh
JNNK itu khasnya dengan fabric-fabric yang unik gitu ya, maksudnya dengan nggak terlalu banyak embellishment seperti ini, tapi dia memadukan cut and sew-nya adalah bahan-bahan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi turns out waktu itu 2000 berapa sih kita pandemi 2020 kalau di ya, sini. 2020 itu memang kita kan nggak bisa keluar tuh untuk hunting bahan, sedangkan aku tuh orangnya sangat suka banget hunting bahan Pegang sendiri. megang Jadi kalau bahan. misalnya bete ya udah ke toko Jalan. kain terus aku cari gitu ya. Nah, itu pada waktu itu 2020 hal itu tidak bisa dilakukan oleh aku dan tim gitu. Waktu juga masih small team sih. Terus aku putar otak nih, kebetulan waktu itu timku cerita bahwa Bu, kayaknya di sekeliling kita tuh ada beberapa tetangga yang memang ibu-ibunya kesusahan lah, ibaratnya kayak ada yang kena PHK suaminya, pokoknya ada di lingkungan kantor aku tuh begitulah kondisinya, banyak ibu-ibu yang kesusahan. Terus aku mikir apa ya, terus waktu itu kita kayak ini kayaknya baju lucu sih kalau dipayetin, coba deh akhirnya dipayetin. Awalnya sih aku dan tim yang bikin, jadi karena kan kalau misalnya kita nggak bisa pergi hunting cari kain, aku cuma bisa ngandelin bahan yang ada di pabrik atau bahan dari katalog gitu ya yang pasti. ready. Sedangkan aku tuh dari dulu paling nggak bisa ngelihat bahan dari katalog gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ngelihat gede, nggak bisa ngebayangin. iya kan? Kayak suka nggak sih kayak gitu kan? Jadi apa? Tapi kan mau nggak mau yaudah waktu itu simple aja, bikin cuma kemeja, dress, pants gitu. Ya tapi payetin ya. Akhirnya oh yaudah. Akhirnya bulan apa ya aku launchingin tuh? Bulan April kalau nggak salah atau Mei. Aku launchingin koleksi itu full ada payetnya gitu. Nggak nyangka ternyata bulan Juni aku inget banget tuh ulang tahun aku, ternyata Sebentar lagi dong ulang tahunnya ya. udah lewat. Dan ternyata koleksi itu kayak apa ya, bukan booming gitu loh, kayak hah ini pada suka ya gitu. Aku nggak prediksi bahwa kedepannya akan sulit gitu. Nah, tapi yang pasti goals aku adalah ibu-ibu sekitar, aku bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar untuk membantu aku at least dapat pekerjaan gitu dari JNNK gitu, terbantu lah ya ibaratnya gitu. Akhirnya sedikit-sedikit ibu-ibu yang cuma 5 orang sekarang lumayan udah bisa jadi tim bidding sendiri gitu. Awalnya sih gitu ya, jadi aku berpikir bahwa kalau kita punya brand tuh harus ada value-nya gitu. Mungkin kita harus terus berinovasi ya, maksudnya nggak bisa hanya ngandelin kayak trend research gitu, tapi kan gimana kita mengaplikasikannya dengan brand kita cocok nggak, karena nggak semua trend forecast itu kan cocok ya sama brand kita. Makanya walaupun sekarang sih sebetulnya challenging juga dengan sekarang tuh beberapa orang berpikir bahwa JNNK itu top of mind-nya ada biddingnya loh bajunya gitu kan, tapi sebetulnya challenge juga di baliknya, yaitu karena tentunya si proses QC juga jadi double segala macam. Terus kita juga kalau restock pun yang nggak bisa secepat kalau brand-brand ready to wear lainnya ya gitu, karena yaudah dibuat lah QC naik, tapi kalau aku kan harus beberapa proses dulu, dari penjahit datang kita QC, kita lempar lagi ke tim bidding, balik lagi QC lagi, jadi memang butuh waktunya lebih lama gitu. Artinya kalau misalnya kayak payet-payet gini itu kan handmade ya Kak. Iya. Artinya pasti ada kayak kemungkinan dong satu sama lain itu beda nih. Nah itu gimana sih cara kayak Kakak menavigasinya gitu loh? Ya itu sering Kak, dan karena aku sedikit perfeksionis jadi aku kurang bisa melihat bahwa ini nggak, maksudnya nggak bisa terlalu jauh gitu loh, apa namanya tuh jarak antara payetnya, jadi aku jarak antara payet tuh nggak bisa terlalu jauh gitu. Tapi dulu sih awal-awal ada lah ya kayak tiba-tiba di sini jadi bedanya jauh, tapi mungkin sekarang tim aku lama-lama udah mulai paham. Tapi kalaupun itu terjadi, aku pasti menganggapnya itu defect. Jadi ya udah, daripada customer komplain, aku lebih baik itu defect aja gitu. Defect sale lah, defect item artinya ya. I see. Nah, kalau JNNK ini kan pasti kita buat collection plan lah kan nih, kayak sebelum rilis ada collectionnya. Kira-kira tuh sebelum membuat koleksi, pertimbangan apa aja sih yang misalnya tim research dan tim desainnya ambil gitu untuk membuat koleksi? Jadi sebelumnya kita pasti menganalisis dari apa sih produk bestseller yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Terus yang sesuai market dan enggak, karena juga offline store kita ada di beberapa kota, kita juga menyesuaikan dengan behavior preferensi kota tersebut ya. Kota. Jadi misalnya kita ada di Aceh tuh. Nah di Aceh tuh mostly orang-orangnya sukanya pakai dress, pakai tunik. Otomatis yang kita kirim, presentasi yang banyak kita kirim adalah produk-produk dengan kategori tersebut gitu. Beda lagi dengan Jabodetabek, mereka lebih suka pakai top, pakai outer kayak gitu-gitu. Terus misalnya ada juga preferensi, misalnya kita mau keluarin koleksi knit gitu ya, itu knitnya harus yang gimana sih, gramasi harus yang kayak gimana gitu-gitu sih. Biasanya kita berjalannya dari data yang sudah ada nih sebelumnya, kumpulkan. Iya gitu. I see. Nah, kalau sekarang kan semenjak pandemi sih orang-orang ini kan online tuh kenceng banget Kak. Apa-apa sekarang
sosial media, TikTok lah, Instagram Iya. gitu. Dengan menjamurnya misalnya platform-platform digital ini, ada nggak sih misalnya strategi khusus nih di Jenakaya untuk misalnya memasarkan item secara digital gitu Kak? Oke. Kalau online kita pasti mengikuti apa yang lagi menjadi tren dan hype di zamannya gitu ya. Misalnya sekarang di TikTok, otomatis kita juga ada di TikTok gitu. Tapi yang gimana dulu nih yang ada di TikTok, karena kita juga tahu bahwa di platform tersebut misalnya TikTok misalnya atau manapun beda-beda ini juga sih, beda-beda marketnya sih gitu. Kayak misalnya platform A dia tuh harus produk yang mungkin harganya lebih affordable dibandingin produk yang reguler. Otomatis aku menjualnya di situ adalah produk-produk yang grade B atau defect gitu. Nah, tapi karena aku pun punya beberapa store offline, otomatis aku harus memberi perbedaan gitu. Apa sih yang jadi nggak boleh sama gitu loh. Oke. Jadi misalnya apa namanya? Di offline itu harus produk-produk yang Paling baru apa? produk-produk yang tidak ada defect. Otomatis kita memberi juga pengertian kepada partner-partner kita menjual yang defect itu hanya di platform apa gitu misalnya, kayak gitu sih. Jadi nggak semuanya sama. Dan lucunya justru sejenak kayak ini tuh lahir offline store itu malah di saat pandemi loh. Oh gimana tuh Kan Kak? April 2020 ya kalau nggak salah. Itu lockdown tuh. Lockdown ya. Dan itu pertama kali offline storeku di Palembang itu buka. Dan tumbuhnya malah pada saat pandemi. Offline store Wow, itu. kok bisa Kak? Karena kan banyaknya di luar Jawa ya. Iya. Nah, maksudnya kayak lockdown pandemi itu kalau di luar Jabodetabek tuh nggak seketat Iya, di nggak seketat sini sini. gitu. Jadi Iya, mereka bener masih banget. bisa kirim Gojek, masih bisa apa. Itu jadi tumbuhnya. Oh wow, keren si banget. 13 ini adalah di saat pandemi. Dari Palembang itu. Mulainya start Mulai toko dari pertama Palembang. I see. Gitu. Ada spesifik kenapa Palembang? Nah kebetulan waktu itu memang kita tuh nggak punya apa ya, nggak pernah menawarkan untuk membuka partnership di kota-kota lain, tapi waktu itu memang alhamdulillahnya calon partner itu datang sendiri menanyakan. Itu juga akhirnya kita tiba-tiba bikin kayak oke, regulasinya begini, nyusunnya juga sambil jalan gitu. Tapi alhamdulillah karena si partnernya adalah memang yang sudah berpengalaman duluan di bidang tersebut gitu, jadi ya kita banyak belajar sih gitu. Nah, I see. Ini kita lanjut ke segmen selanjutnya nih pertanyaannya. Kalau sekarang kan yang aku lihat dari brand-brand muslim, brand-brand modas ini sering banget namanya kolaborasi nih. Iya. Kolaborasi misal sama brand lain atau sama influencer, sama artis, pokoknya ada kolaborasinya lah. Nah, kalau di Jenakaya sendiri nih gimana nih Kak untuk kolaborasi? Kita tuh dalam setahun biasanya punya planning untuk beberapa kali kolaborasi dengan beberapa kategori, misalnya dengan KOL, dengan brand, dengan desainer, kayak gitu-gitu. Jadi tiap tahun kita memang sudah ada planningnya gitu. Nanti kita mungkin ini kan udah Q2 ya, mungkin Q2. kita masih ada sekitar 3-4 kolaborasi sampai akhir tahun. Ini ongoing nih. Ongoing. Artinya kita bisa nunggu koleksi ini. Iya, bisa. Oh, lagi dibuat. Lagi dibuat. Oke, kita tunggu fashionpreneur new collection collaboration JNK ya, keren banget. Nah, cuman kalau dari kolaborasi ini sebenarnya impact yang didapetin dari Jenakaya tuh apa sih Kak? Impactnya sebenarnya kalau dari aku pribadi aku lebih bisa kayak brainstorming dengan si kolaborator. Dari situ aku belajar lagi hal baru. Udah gitu produknya juga menurut aku lebih fresh ya, karena ada DNA-nya Jenakaya, juga ada DNA-nya dia yang kita satuin gitu loh. Jadi menurut aku dengan kita bersinergi tuh rasanya kayak lebih, kita juga jalannya jadi lebih cepat menurut aku ya. Aku jadi kayak kolaborasi menurut aku di setiap tahun itu adalah wajib menurut aku. Oh, artinya Dengan beberapa itu ya yang tadi aku yang bilang tadi kategori itu ya. nggak hanya KOL gitu, tapi ada juga brand, ada juga desainer gitu. Nah, kalau misalnya dari Jenakaya nge-approach nih, biasanya kan kita kan brand yang nge-approach kan. Iya. Itu gimana sih Kak sistemnya? Kita langsung approach kah atau kita kirim proposal atau gimana nih? Biasanya kalau aku tuh kalau sama KOL banyaknya dari aku berteman dulu gitu, maksudnya kayak aku sama kamu Andre gitu. Biasa main terus collabs kayak lucu ya gitu ya. Ayo gitu kan. Dan nanti aku akan pasti aku akan bikinin dulu decknya kayak apa ya, offeringnya dalam satu deck gitu. Timku juga bikinin mungkin gambaran untuk gimana sih produk Jenakaya yang cocok sama dia, gayanya kayak gitu-gitu sih. Nanti mungkin tektokan bolak-balik. Dan biasanya kita ada kayak apa ya, ada kayak offering di dalamnya yang memang nanti disepakati bersama. I see. Nah, kalau misalnya ngedesain buat collection biasa nih sama ngedesain buat let's say collection yang kolaborasi. Perbedaannya ada nggak sih Kak, misalnya di SKU-nya Kak atau apa gitu? Mostly sih jumlah SKU-nya sama, cuman mungkin gayanya aja yang kita twist sedikit
supaya bisa match sama dia gitu sebagai kolaborator gitu sih. Artinya kayak lebih menyesuaikan dengan brand DNA si kolaboratornya itu Iya, ya jadi artinya. tetap strong point-nya adalah si Jen and Kaya dengan bumbu-bumbu gayanya si kolaborator gitu sih. Nah, kita kalau ngomongin gayanya Jenna and Kaya nih ya. Menurut kakak, orang seperti apa sih yang pakai Jenna and Kaya? Kalau dijadiin orang gitu misalnya. Personanya Iya, seperti apa personanya. gitu ya. Dia itu seorang urban woman yang mandiri, masih kerja, ibaratnya kalau harus pergi ke kantor dia masih nyetir sendiri, atau mungkin dia masih naik MRT mungkin ya, MRT ya, tapi rapi gitu dan dia perform gitu rapi. Terus dia juga umurnya sekitar ya 25 sampai 34 kayak gitu. Jadi kayak wanita muda atau ibu muda yang masih aktif, dan ya mostly menggambarkan memang dia urban woman sih. Modern urban woman yang modest Mandiri, ya. yang Iya, modest, mandiri, dan dia masih suka ya olahraga, nongkrong di kafe gitu sih. Karena basically ya aku tuh suka kan si Jenna Kaya tuh preppy look ya. Yes. Dia tuh rapi, karena mungkin basicnya aku karyawan kali ya. Aku tuh memang suka tampil rapi gitu, tapi simple. Nah, tapi aku orangnya nggak mau ribet. Jadi gimana ya, nggak mau ribet tapi senang yang aneh. Jadi aku, Bingung tuh. bingung kan. Jadi simple ini tetap ada anehnya, tapi Simple ini tetap ada anehnya. Iya, simple tapi ada anehnya. Tapi ya nggak ribet gitu. Jadi misalnya ya aku nggak suka tuh pakai aksesoris. Jadi dengan pakai baju yang ada embellishmentnya menurut aku udah Udah cukup jadi aksesoris statement ya. kan. Gitu sih. Dan itu menurutku orang-orang di kota kan biasanya kayak gitu kan, nggak mau yang ribet gitu. Udah gue dari pagi sampai, dan aku juga bikin baju itu pengennya multifunctional gitu. Jadi dari pagi dia ngantor sampai malam pun ke acara Masih oke ya, ya artinya bisa looknya hang out ya. tuh udah gitu. Masih cakep. Nah, kalau sana Jenna Kaya sendiri tuh kan ada yang line biasa, ada yang privé juga ya, ada juga yang aksesoris. Iya, ya. Itu emang dari awal terkonsep seperti itu atau kayak kakak menemukan peluang nih, buat yang ini gitu? Iya, enggak, jadi awalnya cuma Jenna and Kaya official doang. Terus udah gitu 2019 itu aku ikut Jakarta Fashion Week kan, waktu itu show. Nah dari situ aku berpikir, oh iya ya, awalnya di situ tuh 2019 si Jenna and Kaya Privé muncul karena kan aku suka dengan aku bikin baju yang maksudnya harganya di atas Jenna and Kaya official, ini nggak mungkin nih aku taruh di Jenna and Kaya official gitu. Gimana ya? Oh berarti aku mungkin harus bikin yang premiumnya. Makanya mostly yang Jenna and Kaya Privé itu adalah yang show item lah yang dijual di situ gitu, atau turunannya gitu sih. Terus kalau aksesoris memang aku pengennya di store itu head to toe, orang kalau belanja di aku head to toe-nya jadi Lengkap. dari scarf, ada sepatu juga, ada bros dan lain-lain gitu. Makanya keluar toko aku tuh udah lengkap semua gitu. Semua dibeli ya, hijabnya Pengennya dibeli, ya. kemejanya dibeli, celananya dibeli aja semuanya, nggak apa-apa. Udah ada satu store ya, one stop point. Iya, harus gitu kan. Emang konsepnya kan harus ngeliat yang ini, tapi bisa di styling sama ini juga Iya, nih, jadi iya, langsung iya. beli aja kan. Ya bener-bener banget. Jadi paper bag-nya jangan cuma satu. Gede ya? Paper Tetap bag ya, gede, banyak bisnis ya. banyak. Ini kayak jualan jadinya di sini. Oke, kita lanjut nih kak. Tadi kakak mention pernah ikut fashion show kayak Jakarta Fashion Week, MUFES juga gitu kan. Nah sebenarnya banyak orang misal brand-brand kayak wah pengen nih ikut show ini, pengen ikut show itu, tapi sebenarnya dari kakak sendiri yang udah melakukan nih, udah ikut sering banyak, dampak apa yang dirasakan oleh brand ketika mereka ikut fashion show kak? Aduh, aku sih dulu awalnya mau ikut fashion show itu, terutama JFW tuh aku takut banget ya, kayak Kenapa tuh? aduh aku bisa nggak ya gitu. Apalagi pas 2019 itu kan memang aku waktu itu ada collab sama brand temenku yang which is kita ambil satu slot, jadi benar-benar 48 look gitu ya. Awalnya takut, tapi setelah kita melakukan itu benar-benar kayak lahirlah si offline store aku dengan beberapa partner mungkin di luar kota. Itu tuh dari situ aku merasanya. Terus mungkin karena menurutku branding itu adalah sebuah investasi ya. Yes. Jadi mungkin terasa, mungkin untuk yang awal-awal pasti kerasa aduh tapi kan mahal gitu apa segala macam. Tapi menurut aku itu tuh kayak apa ya, ini investasi aja jangka panjang justru, karena orang akan bisa lebih tahu kita, bisa lebih lihat karya-karya kita, juga bisa lebih trust menurut aku ya sama brand kita, bahwa oh iya brandnya Udah ikut official Jakarta Fashion Week gitu ya, misalnya. kalau di Indonesia kan mungkin itu ya gitu. Banyak sekali sih menurut aku keberuntungan yang aku dapat setelah aku ikut. Aku merasanya ketika kita rajin gitu ya ikut show, awalnya kan mungkin ada yang kita bayar sendiri atau, tapi lama-lama tuh
ke tahun-tahun berikutnya mulai datang tuh sponsor untuk ya jadi nggak harus selalu bayar gitu. Menurut aku sekarang nggak bisa sih hanya jualan aja gitu ya tanpa melakukan aktivasi-aktivasi, salah satunya fashion show. Itu kalau menurut aku itu kayak agenda wajib sih sekarang gitu. Artinya sekarang ini, let's say kan di setiap brand pasti punya marketing plan dong buat bisa event-event gitu. Iya. Nah kalau di Jenas kayak sendiri tuh misalnya kalau kita ngomongin activation, apa aja sih yang dilakuin misalnya kayak selain misalnya ikut fashion show gitu Kak? Oke, biasanya activationnya itu kita udah punya program 1 tahun, misalnya salah satunya kolaborasi tadi. Nah kolaborasi tadi itu biasanya juga kita buatkan launching activation misalnya. Jadi kita ngundang customer, ngundang media, ngundang teman-teman KOL untuk hadir di acara tersebut, sehingga mereka pun akan memberikan awareness kan untuk brand kita gitu. I see, artinya yang udah jadi wajiban tadi itu yang si collaboration ini artinya ya pasti. Nah kalau seandainya let's say fashion show, apakah itu agenda wajib dari JNNK juga? Wajib banget. Artinya ikut show-show juga ya sekarang, artinya ongoing juga ada? Ada insya Allah, apalagi kan nanti Oktober biasanya JFW, geng-gengnya JFW. Bulan-bulannya show ya, jadi harus ditunggu. Sepertinya ada spoiler-spoiler ini ya di episode kali ini. Tapi iya. Gitu. Iya ada. Oke. Nah kita lanjut nih Kak. Kalau sekarang kan karena tadi market modest ini emang udah bersaing secara desain, bersaing secara brandnya banyak, desain monogram. Harga kan juga bermain peran penting nih kan. Nah, gimana sih cara JNNK ini memberikan offer harga segini dengan kualitas yang oke gitu Kak? Oke. Yang pasti kan kita berangkatnya dari quality apa yang kita punya dan kita juga bisa baca market kita kayak apa kan gitu. Kita yang nentuin sih sebenarnya dari awal bikin brand marketnya di mana. Kalau aku memang maunya di B+ gitu. Jadi memang harganya tetap affordable, semua orang bisa pakai, tapi juga kualitas yang aku tawarin juga nggak kaleng-kaleng gitu. Of course. Gitu, apalagi sekarang mungkin kita main di embellishment gitu. Embellishment juga kan mungkin tahu ya kalau embellishment kan mungkin handmade gitu ya. Handmade juga mungkin ada biaya yang lebih besar mungkin yang dikeluarkan gitu. Otomatis pasti semuanya juga berangkat dari quality dan HPP yang kita keluarkan sih gitu. Tapi disesuaikan dengan market yang kita punya gitu. I see, artinya tadi misalnya nih ada beberapa faktor, let's say misalnya tadi ada yang embellishment akan menjadi harga tambahan lah istilahnya seperti itu. Nah kalau misalnya kakak ada saran ke para fashionpreneur, sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat desain baju atau membuat koleksi, polosan dulu aja kah atau langsung embellishment atau gimana sih Kak sebenarnya? Tentuin marketnya dulu sih, dan style si brandnya mau gimana. Kalau kan dari awal memang, jadi tagline-nya adalah uniquely wearable. Jadi misalnya unik gitu atau sedikit aneh tapi tetap mudah digunakan gitu. Nah itu karena aku berangkatnya dari goals aku dulu untuk membantu para tetangga sekitar sebenarnya. Jadi aku sekarang memang larinya ke bidding karena ya to be honest, aku sekarang sudah tidak bisa menggunakan bahan-bahan yang ready unik, di market dengan kuantitas yang sedikit. Jadi gimana caranya aku mengolah bahan yang harus aku beli dengan kuantitas yang banyak karena fresh order dari pabrik, tapi tetap ada keunikannya gitu. Harus ada value-nya yang aku punya gitu sih. Ini aku mau nanya nih Kak, kalau JNNK tuh biasanya produksi berapa banyak sih? Boleh deh Kak kita tahu nih kira-kira. Aku hitung dulu ya. Misalnya satu desain tuh berapa banyak sih kuantitinya? Sekitar 300 sampai 500. Satu blazer gitu misalnya. Iya, satu SKU ya. Satu SKU. Satu bulannya kan aku 12 sampai 14. Itu belum termasuk yang repeat bestseller karena tiap bulan biasanya kita ada ready PO atau ready stock Kak? Ready stock semua. Oke, ready stock semua. Jadi tiap bulannya tuh kita ada launching apparel dan non apparel gitu. Jadi kalau apparel itu kita ada produk new yang new collection itu sama repeat bestseller. Jadi apa yang bestseller itu selalu kita restock. Dan kita juga satu lagi aku punya kategori esensial. Jadi itu adalah yang polosan. Jadi kenapa aku bikin itu karena satu itu untuk melengkapi kategori JNNK official, misalnya kayak outer gitu kan kita butuh kemeja polosnya ya. Atau misalnya kita butuh celana polosnya gitu, dan itu harganya di bawahnya JNNK official gitu. Gitu. Jadi basic item lah ya. Yang harus dipunyain nih wardrobe-nya. Jadi kalau beli JNNK jangan beli outernya aja. Kita beli semuanya semua dibeli sekali. Jadi sebenarnya nah kategori-kategori itu tuh juga aku bukan ciptakan ya, aku create tuh sambil jalan gitu. Kebutuhannya apa sih? Misalnya kayak tadi privé karena aku nggak bisa jual si
show item ini di official, aku bikin deh preface supaya orang yang lihat di show itu bisa beli. Atau bisa ternyata orang butuh yang polosan juga nih kan, karena nggak semua orang sebetulnya suka yang ada embellishment kan gitu. Ada juga orang yang simple yang enggak, gue maunya yang polos gitu, nggak pede, ya bisa beli yang JNNK esensial gitu. Artinya tuh tadi ini jalan 7 tahun ya? 7 tahun itu selalu ada peluang yang dilihat sebenarnya. Harus pinter banget dari tim dan dari kakak juga sebenarnya ngelihat market tuh lagi sukanya apa, needs-nya atau ada kebutuhan apa nih yang kita harus fulfill seperti itu ya. Bisa dibilang nggak JNNK itu suatu solusi untuk misalnya tadi women yang masih bekerja untuk terlihat simple tapi tetap nyentek dan aneh gitu. Benar, iya. Artinya brandnya ada sebuah solusi nih. Iya. Keren banget. Kalau bisa dikatakan seperti itu, alhamdulillah lah ya. Nah ini nggak kerasa banget, tapi kita ada pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita udah banyak ngomong lah tentang JNNK juga, cuman aku mau nanya nih, dari kakak sendiri, ada nggak sih beberapa plan yang akan terjadi nih, yang lagi di plan juga sama JNNK untuk let's say beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan yang boleh kita tahu nih kak? Salah satunya yang pasti offline store itu yang tadi aku ceritain, ada sekitar 8 offline store lagi, mau aku sebutin kotanya? Boleh. Di antaranya Medan, Bekasi ada 2 store insya Allah. Amin. Terus Yogyakarta, Makassar, Banjarbaru tuh sebenarnya di Banjarmasin tuh kita udah ada, tapi di Banjarbarunya sendiri buka juga. Terus mana lagi? Kok aku lupa ya? Dan lain-lain lah ya. Kok aku udah lupa ya? Di antaranya itu. Terus memang kita ada kolaborasi sama salah satu desainer senior Indonesia. Nanti insya Allah di akhir tahun. Amin. Terus apa lagi ya plan selanjutnya? JV udah pasti insya Allah. Amin. Itu sih paling. Jadi teman-teman bisa banget nunggu koleksi-koleksi dan of course offline store barunya JNNK gitu ya. Nah kita lanjut ke kategori namanya quick question kak. Jadi ini lebih kayak ke nggak usah mikir itu, jawab aja gitu ya. Spontan ya. Spontan langsung. Pertanyaan nomor 1. Satu desain banyak warna atau beda desain beda warna aja semua? Beda desain beda warna. Influencer marketing atau ads marketing? Ads marketing. Keduanya sih, aku bisa jawab. Butuh dua-duanya ya. Oke, yang ketiga. Sales online atau sales offline? Aduh, itu susah juga. Itu kayak butuh dua-duanya ya. Cuman saat ini memang setelah kita punya beberapa offline store, presentasi offline store lebih besar dibanding online. Oh, gitu. kalau JNNK even offline-nya lebih ngaruh nih. Iya, karena sebenarnya online juga tetap jalan, tapi sebenarnya orang Indonesia juga masih suka belanja offline. Iya, butuh megang sebenarnya. Even waktu itu pandemi ya, karena tetap aja. Ada aja yang beli ya. Gitu. Cuman kayak sekarang yang aku notice tuh orang-orang karena udah bosen pandemi di rumah, sukanya jalan. Iya, benar, sukanya benar. Ke mall beli baju, gak suka yang kayak online lagi karena mereka butuh experience megang dan nyoba bahan, gitu loh. nyoba sih paling penting ya. Ya fit pasti penting banget kan ya. Nah, ini yang terakhir. 3 kata untuk para customer JNNK ya. Modest yang pasti. Urban dan stylish. Keren banget. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Thank you so much Kak untuk waktunya juga dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. See you on the next episode. Bye-bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.